Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Ramadhani dengan nomor NRP 2042241124. Dan rekan saya, Saya Anissa Zulfa Asana dengan NRP 2042241140. selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Dan proyek yang kita akan tunjukkan hari ini adalah sebuah dashboard monitoring suhu real time yang lengkap. Di belakang layar, sistem ini didukung oleh RAS untuk memastikan performa yang cepat dan andal. Di depan, kita akan melihat antarmuka web yang modern dan interaktif yang terhubung langsung ke sensor fisik. Mari kita mulai dengan melihat dan mendengarkan penjelasan dari teman saya. Silakan, Zulfa. Baik, saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem. Jadi, arsitektur sistem memiliki diagram blok sederhana yang menunjukkan alur data, hardware, back-end, dan front-end. Sistem ini dibangun di atas arsitektur modern yang memisahkan antara pengambilan data, pemrosesan, dan tampilan. Arsitekturnya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu yang pertama front-end atau sisi klien, yaitu antarmuka web yang dilihat oleh pengguna, kemudian yang kedua yaitu back-end atau sisi server, yaitu otak dari sistem yang memproses data dan berkomunikasi dengan semua bagian. Kemudian ada hardware, yaitu sensor fisik, yaitu perangkat yang bertugas mengambil data suhu dari dunia nyata. Kemudian ada teknologi front-end. Untuk sisi front-end, kami memilih untuk membangunnya menggunakan teknologi web standar yang ringan dan modern tanpa bergantung pada framework yang berat. Beberapa jenis front-end yang kami gunakan, yang pertama ada HTML5 dan CSS3 sebagai fondasi struktur dan gaya dasar. Kemudian ada Tailwind CSS, yaitu framework CSS utility first yang memungkinkan saya untuk membangun desain custom yang modern dan cepat dengan cepat dan konsisten langsung di dalam HTML, termasuk layout responsif dan mode gelap. Kemudian ada JavaScript Vanilla, semua interaktivitas seperti navigasi antar halaman, kalkulator interaktif, dan update data real-time dikelola dengan JavaScript murni untuk menjaga performa tetap optimal. Kemudian ada Chart.js, yaitu sebuah library grafik yang powerful untuk memvisualisasikan data historis suhu dalam bentuk grafik garis yang dinamis dan mudah dibaca. Kemudian ada WebSocket, yaitu komunikasi antara front-end dan back-end dilakukan secara real-time menggunakan WebSocket, memastikan data di dashboard selalu yang terbaru tanpa perlu merefresh halaman. Kemudian ada teknologi back-end. Nah, di sisi back-end ini, kami memilih Rust sebagai bahasa pemrograman utama. Alasannya, Rust ini ada karena reputasinya dalam hal kecepatan, keamanan memori, dan konkurensi yang sangat cocok untuk aplikasi yang menangani data streaming secara terus-menerus. Kemudian, beberapa teknologi kunci yang kami gunakan, yang pertama ada Axiom, yaitu sebuah web framework modern yang dibangun di atas Tokyo. Axiom sangat modular, ergonomis, dan ideal untuk membangun API dan melayani koneksi WebSocket. Kemudian ada Tokyo, yaitu runtime asinkron untuk keras yang memungkinkan server menangani banyak koneksi seperti koneksi serial port dan koneksi WebSocket secara bersamaan tanpa saling memblokir. Kemudian ada MySQL dan MySQL asing. Semua data suhu yang masuk disimpan ke dalam database MySQL untuk pencatatan historis. Create MySQL asing digunakan untuk berinteraksi dengan database secara asinkron. Kemudian ada serial port. Thread ini memungkinkan aplikasi RAS untuk berkomunikasi langsung dengan hardware melalui port serial atau USB, membaca data yang dikirim oleh microcontroller. Kemudian ada juga tantangan kalibrasi dan solusi numerik. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam proses proyek ini adalah proses kalibrasi. Sensor termokouple tidak menghasilkan suhu secara langsung, melainkan tegangan listrik. Hubungan antara tegangan dan suhu ini tidak linear, melainkan mengikuti kurva polinomial yang kompleks. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa kami memilih metode Newton-Raphson, yaitu saat kita mendapatkan data tegangan dari sensor, kita perlu menentukan nilai temperatur yang sesuai. Ini berarti kita harus menyelesaikan persamaan VT
dikurangi V terukur sama dengan nol, di mana VT adalah fungsi polinomial dari temperatur. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik yang sangat efisien dan cepat untuk menemukan akar dari persamaan semacam ini. Ia bekerja secara iteratif, dimulai dari sebuah tebakan awal, lalu di setiap langkah, ia menghitung tebakan yang lebih baik hingga hasilnya konvergen dan sangat akurat. Implementasinya, awalnya sistem ini menggunakan Newton-Raphson, namun untuk mendapatkan akurasi lebih baik pada rentang kerja spesifik sensor, sistem ini kemudian di-upgrade menggunakan kalibrasi linear 2 titik. Meskipun begitu, alat bantu verifikasi di terminal tetap tersedia untuk menunjukkan bagaimana metode numerik seperti ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah kalibrasi yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tambahan dan fitur unggulan dari dashboard yang telah kami buat. Selain fungsional inti, dashboard yang kita buat juga dilengkapi beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mulai dari mode ganda atau CLI dan server, aplikasi REST ini sangat fleksibel. Ia bisa dijalankan sebagai web server untuk melayani dashboard atau sebagai alat bantu command line untuk verifikasi kalibrasi cepat tanpa perlu menjalankan server. Yang kedua yaitu ada navigasi interaktif. Dashboard ini adalah single page application, navigasi antar halaman, real-time, grafik, edukasi, dan kalibrasi dilakukan secara instan menggunakan JavaScript tanpa merefresh halaman tersebut. Yang ketiga yaitu ada mode terang dan gelap. Tampilan dashboard dapat disesuaikan antara mode terang dan gelap untuk kenyamanan visual pengguna. Preferensi ini juga disimpan di local store browser. Yang selanjutnya yaitu ada desain dari dashboard saya. Desain yang saya buat yaitu modern dengan sidebar navigasi, efek visual yang halus, dan tipografi yang jelas. Dashboard ini dirancang untuk menjadi modern dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan tampilan dashboard yang telah saya buat. Yang pertama, ini adalah backend saya yang menggunakan Basic Rust. Lalu ini adalah tampilan dari dashboard saya. Yang pertama, kita akan menampilkan data secara real time. Yang kedua yaitu ada histori dan grafik suhu. Yang ketiga itu ada edukasi tentang termokouple tipe K itu sendiri. Dan yang ketiga yang tadi kita bahas yaitu adanya kalkulator kalibrasi interaktif yang hasilnya nanti tidak hanya menampilkan di terminal saja, tapi bisa connect di dashboard ini. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat yaitu mengintegrasikan hardware, back-end berforma tinggi, dan front-end web yang modern untuk menciptakan sebuah sistem monitoring yang fungsional dan informatif. Pengguna Rust di back-end memberikan fondasi yang kuat dan cepat, sementara teknologi web standar di front-end memastikan fleksibilitas dan tampilan yang menarik. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai dashboard saya yang sudah terhubung dengan sensor yang dibuat oleh teman saya dari kelas B. Terima kasih. Sensor yang kita bikin ini terhubung ke port USB. Di sini saya menggunakan COM7. Ini adalah backend yang saya buat menggunakan Rust. Ini setelah saya jalankan server, saya kargoran, sini muncul data yang diterima dari sensor tersebut. Ini juga menyambung ke dashboard yang saya buat. Jadi di dashboard yang saya buat itu pertama ada data real time, yang kedua ada histori dan grafik suhu, yang ketiga ada tentang termokouple sendiri, yang ketiga yaitu ada kalkulator kalibrasi interaktif. Kita ingin membuktikan apakah dashboard yang kita buat sudah tersambung dengan sensor. Di sini saya akan mengujinya menggunakan saya bakar pucuk ini. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa suhu itu selalu naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Aziz Rohman dengan NRP 2042241029 dari kelas B.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penguatan dari sensor termokopel tipe K. Jadi, definisinya adalah proses memperbesar sinyal listrik yang sangat kecil yang dihasilkan oleh sensor termokopel tipe K. Sehingga sinyal tersebut dapat diproses atau dibaca dengan baik rangkaian elektronik seperti ADC atau microcontroller. Jadi, termokopel tipe K adalah sensor suhu yang terdiri dari dua logam berbeda yang disambung di satu ujung. Ketika sambungan panas mengalami perubahan suhu, akan timbul beda potensial yang sangat kecil di antara kedua logam tersebut. Tegangan yang dihasilkan itu biasanya sangat kecil, yaitu 41 mikrovolt per derajat Celcius. Karena sinyal ini sangat kecil, maka perlu penguatan atau aplikasi agar tegangan ini bisa dibaca oleh microcontroller atau ADC. Penguatan ini dilakukan menggunakan rangkaian penguat amplifier, misalnya op-amp atau IC khusus, ya seperti yang kami gunakan yaitu MAX 6675, yang berfungsi memperbesar sinyal output termokopel tanpa mengubah karakteristik suhu yang diukur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan level sinyal agar sesuai dengan rentang input ADC atau microcontroller, mengurangi pengaruh noise, dan juga memungkinkan pembacaan suhu yang sangat kecil. Nah, jadi termokopel tipe K ini kami mengambil tema di oil and gas, khususnya pada boiler temperatur. Nah, kenapa penting? Karena termokopel tipe K ini sangat penting untuk mendeteksi atau monitoring temperatur pada tanker atau tangki penyimpanan di perusahaan minyak karena beberapa alasan, yaitu rentang suhu yang sangat luas dan tahan lingkungan ekstrim. Kedua, akurasi dan keandalan untuk proses industri. Yang ketiga, ekonomis dan mudah didapat. Yang keempat, ketahanan terhadap guncangan, getaran, dan kondisi lapangan. Yang kelima adalah penting untuk kontrol dan keamanan. Jadi, kesimpulannya termokopel tipe K adalah pilihan utama untuk monitoring temperatur pada tangki perusahaan minyak karena mampu bekerja di suhu yang sangat tinggi dan lingkungan ekstrim, memberikan data yang akurat dan responsif, tahan lama, ekonomis, mudah dipasang, dan sangat penting untuk menjaga keamanan serta efisiensi proses industri minyak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Wijang Sandronasis dengan NRP 204-201-098 akan menjelaskan tentang penguatan dari sensor termokabel tipe K. Baik, kita langsung saja ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri, kita memakai Eagle untuk mengaplikasikan atau membuat rangkaiannya sendiri. Jadi pada Eagle ini dan pada rangkaian kita itu kita menggunakan op-amp berupa MAX 6675 ISA, di mana di sini terdapat pin-pinnya, yakni CS, SCK, T+, T-min, NC, VCC, SO, GND, di mana VCC ini untuk power power supply, kemudian GND ini adalah ground, dan SCK ini adalah SPI clock, di mana ini nanti akan dihubungkan ke kaki dari microcontroller. Kemudian untuk CS sendiri select, chip select. Jadi ini juga akan terhubung dengan kaki-kaki dari microcontroller. Kemudian ada SO atau SPI MISO data yang akan terhubung dengan kaki-kaki dari microcontroller juga. Nah, di mana di sini ada T+ dan T-min ini akan terhubung dengan termokabel tipe K-nya sendiri, di mana ini adalah kutub positifnya dan ini adalah kutub negatifnya. Nah, jadi untuk GND ini nanti dan kenapa kita pakai konektor di sini? Jadi karena kita tujuannya untuk membuat
PCB. Jadi kita tidak memerlukan baterai ataupun apapun itu karena kita dalam PCB ini hanya menyediakan eh, lubang untuk konektor agar komponen dapat dipasang. Di mana kita di sini juga memakai kapasitor yang nilainya itu 0,1 mikrofarad dan kemudian untuk 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 pin-pin atau konektor ini sendiri di mana ini itu akan terhubung dengan sensornya langsung, kemudian ini akan terhubung dengan kaki dari microcontroller, juga SO, kemudian VCC akan terhubung dengan power supply, kemudian di sini ada GND. Nah, untuk desain PCB-nya sendiri itu akan seperti ini. Jadi ini max 67675-nya, terus kemudian ini adalah konektornya. Di sini ada kapasitornya, kemudian di sini akan terhubung langsung dengan kutub negatif dan positif dari sensor termokapel tipe K. Dan di sini konektor untuk GND, SO, VCC, CS, dan SCK. Nah, pada rangkaian ini sendiri itu juga ada perhitungannya atau perhitungan. Baik, untuk perhitungan matematisnya seperti ini. Jadi untuk perhitungan matematis dari tegangannya sendiri, ini ada VTC atau uh, V output, di mana kita akan mencari V output. Nah, di sini keluaran dari sensor termokapel tipe K itu sangat kecil sekali, yaitu sebesar 41 mikrovolt per derajat Celcius. Dan pada rumus ini akan dikalikan dengan temperatur panas dan temperatur dingin. Misal, temperatur panasnya sekitar 100 derajat Celcius, kemudian temperatur dinginnya 25 derajat Celcius, maka tegangan output yang akan dihasilkan yaitu sebesar 3,075 mikrovolt, di mana nanti keluaran dari sensor itu akan dikalikan dengan uh, akan dikalikan dengan temperatur panas dikurangi temperatur dingin. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya minus ya. Seperti ini nanti rumusnya. Nah, kemudian nanti kan kita pakai microcontroller di mana ADC microcontroller ini itu rentang tegangannya itu sekitar 0 sampai 3,3 volt atau 0 sampai 5 volt. Nah, di mana di sini kita akan misalkan pada suhu 600 derajat dan ingin menghasilkan output sebesar 4,2 volt. Kita mencari penguatannya, yakni gain sama dengan Vout target per output dari tegangan sensornya, yang dimana ini akan diperoleh melalui rumus ini, Vout dikali 41 mikrovolt per derajat Celcius dan dikali temperatur panas dan temperatur dingin. Dimana di sini kita mendapatkan gain sebesar 170. Nah, untuk menentukan nilai resistor sendiri kita menggunakan rumus AV sama dengan 1 kali RF per Rin. Nah, kita misalkan pada gain sendiri kita misalkan gainnya itu atau penguatannya itu sebesar 100. Jadi maka Rin-nya itu sama dengan 1 kilo ohm dan RF-nya juga sebesar 99 kilo ohm, di mana nanti hasilnya akan menjadi 100, penguatannya akan menjadi 100 atau nilai dari resistornya akan menjadi 100 ini. Nah, kemudian untuk contoh perhitungan outputnya seperti ini.
Misalkan pada suhu 325 derajat Celcius, ini temperatur panasnya, dan kemudian 25 derajat Celcius dari temperatur dinginnya, itu kita masukkan ke rumusnya tadi, yaitu VTC atau Vout sama dengan 41 mikrovolt per derajat Celcius dikali 325 derajat dikurangi 25 derajat, yang hasilnya nanti akan merujuk ke 41 dikali 300 derajat Celcius, di mana nanti akan menghasilkan 12,3 milivolt. Nah, dari sini untuk permisalan lagi, kita misalkan dengan gain 170 atau penguatan 170, maka Vout-nya akan sebesar 2,091 volt. Jadi itu penjelasan perhitungan matematis dan